Cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, jadi hari ini ya pantauan market kripto. Ini kita lihat dari Crypto Bubbles. Jadi di hari ini kompak semuanya merah ya, dan turun hampir rata-rata di 7-8% gitu. Jadi tapi kalau kita lihat sebetulnya di per weekly itu mayoritas kripto sudah atau telah melakukan kenaikan lebih atau rata-rata sekitar 20%-an teman-teman. Jadi kenapa sih hari ini ada lonjakan besar ya, penurunan. Nah, nanti kita akan bahas dan potensi kripto di minggu depan itu seperti apa ya. Jadi kita akan bahas langsung ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke chart dari market outlook, kita sebelumnya lihat dulu teman-teman di indikator Fear and Greed Index. Nah, jadi Bitcoin atau market crypto ini telah berhasil ya naik dari sebelumnya di poin terendah itu ada di 15 teman-teman. Jadi di extreme fear, yaitu di indikator yang merah ini, dia sempat menyentuh ya, dan sekarang sudah masuk ke fase fear, dan sebentar lagi sudah masuk ke fase netral lagi. Nah, menurut saya lonjakan atau sentuhan ke extreme fear ini tidak akan menyentuh lagi ya. Jadi dia akan, menurut saya akan naik dan akan ada optimisme terhadap investor ya. Jadi ini indikator masih akan naik ya teman-teman. Itu menandakan bagus untuk likuiditas nantinya. Oke, kemudian di sini ada indikator baru ya di CoinMarketCap. Di sini ada altcoin season. Coba kita klik dulu. Nah, jadi altcoin season ini menunjukkan keberpihakan ya. Jadi sekarang ini sedang kuat di Bitcoin atau di altcoin. Nah, sekarang ini masih ada di Bitcoin ya, di poin 17, artinya investor mayoritas masih holding Bitcoin dalam jumlah banyak. Jadi belum masuk sedikit pun ke arah altcoin season. Jadi teman-teman bisa menggunakan patokan ini juga ya untuk menentukan alt season atau tidak. Oke, kemudian di CoinMarketCap juga ada, di sini kita lihat sekilas saja, ada market cap yang turun ya, total market cap. Di sini ada turun 3%, jadi mungkin ada likuiditas yang keluar ya. Oke, itu aja paling untuk indikator. Nah, sekarang kita langsung bahas saja teman-teman ke market outlook ya. Jadi kita mulai dari market outlook Bitcoin. Oke teman-teman, jadi Bitcoin ini sebetulnya sudah lepas dari zona konsolidasi ya. Di bulan Januari itu dia high peaknya di 106.000. Nah, ternyata di sini adalah peak terakhir atau puncak terakhir dari Bitcoin sebelum akhirnya dia melakukan penurunan yang cukup eksponensial ya. Nah, di sini turun terus, di sini bahkan dia mau breakout tidak jadi, malah turun lebih jauh. Dan naik lagi, dia breakout sampai akhirnya dia membuat tren ya, pola penurunan di sini terlihat teman-teman. Nah, sebetulnya kalau kita lihat teman-teman, di sini polanya sudah dia breakout teman-teman. Jadi kan pola penurunannya dimulai dari sini, dia breakout ke bawah, ke atas, dia breakout lagi ke bawah, dia nggak jadi, dia naik lagi. Nah, umumnya atau normalnya dia harusnya breakout sampai sini, dia harusnya bounce back, dia harusnya turun lagi di sini, tapi di sini dia ada sedikit breakout ya dari trendline, dari garis atasnya dia breakout. Nah, tapi di sini turun nih, ada beberapa candle yang turun. Nah, ini ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi untuk minggu depan ini ada dua kemungkinan, ada dua skenario untuk si harga Bitcoin ini. Skenario pertama jelas sekali di sini dia akan turun ke sini, mungkin ke harga 74 sampai 73, dia akan retest ke
supportnya gitu ya, karena dia akan membentuk lagi pola sebelumnya penurunannya, jadi dia akan masuk lagi ke tren pola penurunannya. Nah, skenario kedua di sini cukup positif teman-teman. Jadi ketika dia bisa berhasil breakout dari tren penurunan, ketika dia turun ini adalah retest biasanya. Dia akan memantul di support di sini, support, dia akan memantul lebih jauh dan keluar dari zona penurunannya. Jadi dari tren penurunan dia akan keluar. Entah itu dia keluar menjadi konsolidasi, bergerak lurus ini, atau menjadi naik. Nah, seperti ini. Jadi ada dua skenario itu ya yang memang saya lihat teman-teman. Tapi yang jelas ini akan menjadi penentuan. Berarti sampai tanggal 30 itu akan jadi penentuan kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Apakah dia akan dengan mudahnya turun, konsolidasi, atau bahkan naik. Nah, itu juga salah satunya dipengaruhi oleh beberapa sentimen ya dari berita-berita. Kalau kita lihat dari berita-berita di sini bahkan ada yang memang menganalisa dia masih berkonsolidasi dan tren bullish-nya apakah berlanjut ya. Nah, gitu. Jadi kita memang bergantung banget pada sentimen. Nah, menurut teman-teman ada yang sama nggak dengan apa yang saya analisa, atau teman-teman punya analisanya masing-masing seperti apa? Mungkin boleh juga di komen, jadi kita bisa bertukar pikiran ya, karena yang menurut saya ini trendline turun belum tentu menurut teman-teman juga itu tren penurunan gitu ya. Oke, paling video kali ini gitu aja. Maaf beberapa hari saya nggak konten, baru sempat kali ini lagi gitu aja. Itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.